Oke, sekarang kita akan masuk ke modul terakhir, modul 11, tentang aplikasi integral volume pada benda putar. Di sini untuk menghitung volume benda putar ada dua metode. Yang pertama pakai metode cakram, yang kedua pakai metode kulit tabung. Kalau metode cakram itu dia akan membentuk cakram kayak gini. Jadi membentuk piringan yang padat dan juga memiliki ketebalan. Terus kalau metode kulit tabung, kita akan menghitung volumenya itu di sisi kulitnya aja. Gitu ya, di sisi kulitnya. Nah, biasanya metode yang sering keluar pada UAS itu metode cakram. Jadi kita akan lebih banyak membahas ke metode cakramnya. Sekarang kita masuk ke metode cakram. Di sini misalkan kita punya suatu gambar kurva ya. Jadi di sini kurvanya itu ini. Gitu. Nah, di sini kemudian kita buat persegi panjangnya. Gitu. Nah, persegi panjangnya ini kayak gini ya. Kemudian kita udah tahu bahwa panjang yang ini, yang kecil ini itu delta X. Ditulisnya delta X. Kemudian ketinggiannya itu Fx. Gitu. Nah, ini tuh mirip pada luas terhadap sumbu X. Gitu. Nah, karena kebetulan ini tuh diputarnya terhadap sumbu X. Ini tuh mirip sama luas terhadap sumbu X. Gitu. Nah, kemudian ini tuh batangnya ini itu diputar terhadap sumbu X. Jadi kalau kita buat batangnya di sini ya. Ini batangnya nih. Nah, terus batangnya ini diputar terhadap sumbu X. Maka nanti akan terbentuk seolah-olah ada batang lagi di bawahnya dengan panjang yang sama. Gitu ya. Jadi ini tuh diputar, maka seolah-olah nanti akan ada batang di bawahnya. Dan ini tuh akan membentuk cakram. Gitu. Jadi membentuk cakram kayak gini. Gitu ya. Jadi ini tuh akan membentuk cakram. Gitu. Nah, ini kalau kita rapihin gambarnya itu akan membentuk kayak gini. Gitu. Jadi bisa kita lihat ini tuh akan membentuk cakram kayak gini. Gitu. Nah, di sini untuk menghitung volume cakram, jadi volume itu sama dengan luas dikali ketinggian. Oke, jadi luas dikali ketinggian. Bisa juga luas dikali ketebalan, gitu ya. Jadi volume itu juga bisa ditulis luas dikali ketebalan. Gitu. Di sini kita lihat ya bahwa ini itu membentuk lingkaran, ya kan? Berarti nanti luasnya luas lingkaran. Kemudian dikali ketebalan. Nah, kemudian di sini luas lingkaran itu kan rumusnya pi r pangkat 2. Gitu ya, dikali ketebalan yang ini. Dikali ketebalan. Kemudian sama dengan pi, kita bisa lihat di sini r-nya itu, di sini tuh r-nya itu sama dengan fx. Gitu ya. Jadi jari-jarinya itu kan ini nih. R itu jari-jari. Ya, jari-jarinya ini itu sama dengan fx. Gitu. Di sini bisa kita lihat bahwa jari-jarinya itu sama dengan fx. Jadi r-nya ini itu bisa kita ubah menjadi fx dipangkatkan 2 karena jari-jarinya dipangkatkan 2 dikali ketebalan. Nah, ketebalannya ini kalau kita lihat yang ini ya, ketebalannya itu delta x. Jadi dikali delta x. Gitu. Nah, ini itu merupakan volume si persegi panjang yang ini doang. Gitu. Jadi ini tuh delta V. Gitu. Jadi delta V itu ini. Gitu. Nah, berarti kalau kita pengen menghitung volume seluruh kurva yang ada di warna biru ini, berarti harus kita integral. Jadi ini volume itu sama dengan integral Pi Fx pangkat 2, kemudian delta X-nya menjadi dx. Gitu. Nah, terus integralnya kita ada batasnya ya. Batasnya itu dari sini. Dari sini itu 0 sampai A. Gitu. Jadi batasnya dari 0 sampai A. Kemudian di sini berdasarkan aturan turunan, kalau ada konstanta itu bisa kita keluarkan dari integral. Nah, pi ini itu konstanta nih, jadi pi-nya bisa kita keluarkan dari integral. Gini, jadi integral 0 sampai A fx dipangkatkan 2 dx. Gitu. Jadi besar volume benda putar pada kasus cakram yang diputar terhadap sumbu X itu persamaannya ini. Gitu ya. Nah, ini tuh persamaan volume benda putar pada cakram yang diputar terhadap sumbu X. Jadi di sini kita tulis ini tuh volume benda putar cakram diputar di sumbu X. Nah, terus kalau misalkan diputar terhadap sumbu Y, volumenya gimana? Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka rumus volumenya itu volume itu sama dengan pi integral 0 sampai A, di sininya itu Fy dipangkatkan 2 dy.
gitu ya. Kalau di sini itu Fx, yang ini Fy. Kalau di sini Dx, yang ini tuh Dy. Gitu. Jadi ini bedanya volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X sama yang diputar terhadap sumbu Y. Kemudian juga di sini ada catatan-catatan yang bisa membantu kalian untuk menghitung volumenya. Nah, catatannya ini itu mirip sama catatan untuk menghitung luas. Jadi di sini catatannya kalau diputar terhadap sumbu X dan kalau diputar terhadap sumbu Y. Nah, yang pertama kalau diputar terhadap sumbu X nanti persegi panjangnya itu tegak ya. Jadi persegi panjangnya itu tegak. Gini. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka persegi panjangnya itu horizontal atau tiduran lah kayak gini. Gitu ya. Terus yang paling pendeknya ini kalau di sumbu X itu delta X, kalau di sumbu Y ini itu delta Y. Gitu. Nah, terus ketinggiannya ini itu jari-jarinya. Gitu ya. Ketinggiannya ini jari-jarinya atau sama dengan Fx-nya. Gitu ya. Jadi ketinggian ini tuh jari-jarinya sama dengan Fx. Nah, Fx itu sama dengan Y. Gitu ya. Ini itu ada di catatan untuk menghitung luas. Coba kita lihat catatannya. Jadi kalau kita lihat di sini catatan untuk menghitung luas terhadap sumbu X, ketinggiannya ini itu Fx. Fx sama dengan Y. Terus yang paling pendeknya itu delta X. Gitu ya. Jadi ini tuh bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar. Gitu. Aturan-aturan ini akan dipakai untuk menghitung volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X. Ini juga akan dipakai untuk menghitung volume benda putar yang diputar terhadap sumbu Y. Gitu. Ini kita coba tuliskan ulang ya di slide volume benda putar. Oke ya, jadi di sini kalau diputar terhadap sumbu X, yang tegaknya ini itu merupakan R-nya. Yang mana R-nya itu sama dengan Fx sama dengan Y. Terus kalau diputar terhadap sumbu Y, yang paling panjangnya ini itu disebut R-nya. Yang mana R-nya ini itu sama dengan Fy atau sama dengan X. Gitu. Ini sama aja kayak untuk menghitung luas terhadap sumbu Y. Gitu. Terus batas-batas integralnya di sumbu X. Terus kalau diputar terhadap sumbu Y, maka nanti batas-batas integralnya di sumbu Y. Gitu. Kita tulis di sini. Jadi gitu ya, ini catatan-catatan yang akan kita gunakan untuk menghitung volume benda putar. Gitu. Mungkin ini aja untuk video kali ini. Pada video berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 6 bagian yang C. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.